Puskesmas Labuan Baras Unit 1 Go Healthy. Oke Besti Sehat, dalam hal ini di episode pertama ini kita akan mengangkat tentang bakti sosial yang diselenggarakan kemarin di Puskesmas Labuan Baras Unit 1. Bakti sosial dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Sumbawa yang ke-65, terus maju untuk Sumbawa Gemilang berkeadaban. Dan pada episode kali ini kita akan kedatangan tamu, yaitu Ibu Haja Nur Atika SST MM Inof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau adalah Ketua IBI Cabang Kabupaten Sumbawa sekaligus Kepala UPT Puskesmas Kecamatan Labuan Baras Unit 1 dan sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Bakti Sosial kemarin di Puskesmas Labuan Baras Unit 1. Apa kabar Bu Haja? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Nah, sahabat Besti Sehat, alhamdulillah sehat luar biasa. Oh ya Bu Haja, langsung saja nih Bu Haja, saya bertanya tentang bagaimana menurut Sia tentang acara bakti sosial kemarin. Baik, terima kasih Mbak Nini. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Sumbawa, kita tepatnya nanti tanggal 22 Januari 2024 genap ulang tahun Sumbawa yang ke-65 dengan tagline terus maju untuk Sumbawa Gemilang yang berkeadaban. Nah, kami dalam Baksos kali ini mengambil tema sehat reproduksi untuk semua. Sehat reproduksi untuk semua. Ya. Jadi maksudnya seluruh masyarakat Sumbawa, khususnya wanita usia subur, itu alat reproduksinya, kesehatan reproduksinya terjamin kesehatannya, bebas dari masalah-masalah kesehatan reproduksi dengan kegiatan-kegiatan seperti deteksi dini kanker leher rahim. Jadi itu kegiatan kita kemarin, melakukan deteksi dini, upaya pencegahan dari kanker leher rahim. Berarti kegiatan kemarin itu tentang untuk mendeteksi dini kanker leher rahim ya Bu Jaya. Oh luar biasa. Terus bagaimana dengan atensi masyarakat terhadap kegiatan tersebut Bu Jaya? Kemarin itu masyarakatnya sangat antusias sekali dengan berbondong-bondongnya mereka datang ke sini untuk melakukan pemeriksaan kesehatannya, terutama di daerah yang sangat vital ya, di mana rahimnya yang dilihat oleh tenaga kesehatan kami ya, dari anggota IBI, kemudian teman-teman yang ada di puskesmas ini sangat berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik, melakukan deteksi dini kanker leher rahim dengan metode IVA. Jadi ya, jadi infeksi visual asetat. Jadi untuk mengetahui apakah leher rahimnya aman, tidak ada keganasan atau tidak ada masalah kesehatan lainnya atau tidak. Masyarakatnya sangat antusias. Jadi PKK, Dharma Wanita, banyak. Jadi ada dari Muswara, kemudian masyarakat umum, ada kader. Kemudian kami juga merangkaikan kemarin dengan hitanan massal. Oh, dan hitanan massalnya juga. Iya, karena kita tahu alat reproduksi laki-laki juga berpengaruh terhadap kesehatannya kalau dilakukan hitanan sunat ya gitu. Jadi masyarakatnya cukup antusias dengan beramai-ramai datang ke Puskesmas Labuan Baras Unit 1. Oh, berarti antusias sekali, berarti pesertanya juga banyak yang hadir banyak ya, lumayan. Jadi banyak. Kemarin kita punya target untuk pasangan usia suburnya yang datang itu 100 dan itu alhamdulillah tercapai. Alhamdulillah. Jadi 100 yang melakukan IVA, kemudian yang melakukan pelayanan KB ada 90 orang. Jadi tercapai. Kemudian yang disunat kemarin juga ada 59 orang. Luar biasa banyak ya Bu ya. Ya. Terus menurut Sia untuk kegiatan tersebut bagaimana keberlanjutannya untuk CA Servik ini sangat menarik Bu ya. Iya. Jadi untuk CA Servik, jadi kita punya masalah di Sumbawa, hampir setiap hari ada saja kasus CA Servik di Sumbawa, terutama di Rumah Sakit Umum Daerah
Sumbawa itu ada saja, tetapi rata-rata yang datang itu sudah terlambat. Dia datang sudah stadium 3, stadium 4, jadi sudah parah dan harus itu dibutuhkan pengobatan lanjut. Tidak cukup hanya di Sumbawa, harus ke Mataram, harus melakukan kemoterapi, tetapi mereka terkendala dengan biaya. Nah, alangkah baiknya dengan kita melakukan deteksi dini secara awal, masalah-masalah tersebut bisa kita kurangi, kita bisa mengatasi. Artinya tidak ada biaya yang harus kita pikirkan karena IFA ini sangat murah. Untuk kegiatan baksos ini kita gratiskan, tetapi untuk sehari-hari ada perda, tetapi hanya 25.000. Kalaupun misalnya masyarakat tidak mau datang ke puskesmas, ada pilihan lain, itu dengan melakukan tes pap smear. Pap smear memang biayanya lebih mahal. Terus pelayanannya di mana itu? Bisa di klinik-klinik swasta ya, di Prodia ya, di Sinar Medika, jadi bisa didapatkan. Atau misalnya kalau nggak mau di Sumbawa ke Mataram, kalau yang punya uang cukup boleh. Tetapi ya, jadi itu bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendeteksi gangguan yang ada di rahimnya secara dini. Nah, kalau ini bisa dilakukan, jadi terkurangilah biaya-biaya masalah-masalah kesehatan reproduksi, terutama masalah CA, karena ternyata angka kanker ini cukup tinggi di Indonesia. Kanker leher rahim, kanker payudara itu adalah penyebab kematian pertama. Kemudian nomor 2-nya adalah kanker leher rahim ini, Mbak Dini. Oh iya, berarti kalau kemarin saat acara baksos itu gratis semuanya. Ada juga penanganan dengan pap smear. Berarti pap smear lebih mahal ya, Iya. Untuk biayanya. Benar, jadi lebih mahal dan tidak bisa di puskesmas karena puskesmas tidak menyediakan itu, harus ke klinik swasta ya, berbayar 300 sampai 400.000 ya. Jadi bisa lebih gampang kalau kita IFA ya, Besti Sehat ya. Selain harganya murah dan bisa juga untuk mendeteksi dini, secara dini untuk kanker leher rahim. Ya, terus Bu aja masalah CA cervix ini, pengobatan dan penanganan terhadap kanker leher rahim ini seperti apa? Ya. Bu aja. Jadi kalau kita sudah ketemu dia kanker atau prakanker, nah kalau yang misalnya kita lakukan IFA itu terlihat ada masalah ya, itu terlihat, jadi kita mulai curiga di prakanker. Ini bisa diobati dengan alat cryoterapi. Cryoterapi ini ada di puskesmas Kecamatan Unteriwis. Jadi di puskesmas Unteriwis ada alat yang bisa mengobati yang prakanker. Untuk yang prakanker. Ya, jadi yang sudah ada menjurus ke kanker tapi belum sampai berat ya, itu bisa diobati dengan cryoterapi. Tapi kalau yang misalnya nanti setelah hasil pap smear, IFA lanjutannya dia keluar hasilnya, itu perlu dilakukan pengobatan lanjutan, bisa diangkat rahimnya, bisa di kemoterapi. Dan kalau kemoterapi biayanya cukup besar, memang bisa ditanggung BPJS, tetapi lain-lainnya, uang berangkat ke Mataram, biaya makan hidup sehari-hari di Mataram, mungkin itu yang cukup besar. Dan ini yang menjadi masalah. Kenapa kita concern untuk bagaimana mencegah supaya orang tidak keluar biaya yang lebih besar. Nah, begitu Besti Sehat ya, alangkah lebih baiknya kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, terutama dengan penanganan kanker leher rahim, sebaiknya melakukan IFA test terlebih dahulu ya. Berapa lama itu aja kalau melakukan IFA test? Misalnya ini, kita melakukan IFA test hari ini, untuk IFA test selanjutnya itu kapan lagi? Ya. Jadi terima kasih Mbak Lini, ini pertanyaannya bagus sekali. Untuk kita melakukan IFA itu tidak setiap waktu, jadi 6 bulan sekali. Kemudian
dilakukan setelah haid, 5 hari pasca haid mungkin ya, jadi seperti itu. Jadi sebaiknya ibu yang akan di-IVA itu usia berapa? Usianya tidak dibatasi ya, usianya bisa sampai usia produktif ya. Nah, Besti Healthy, kita lanjut lagi pertanyaannya ya. Ibu aja tadi kan sudah ada kita membahas tentang pengobatan dan penanganan tentang penyakit kanker rahim. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada upaya untuk pencegahan yang kita lakukan untuk penyakit kanker rahim ini? Ya, jadi ada pencegahan yang sudah dilakukan oleh pemerintah lewat pemberian imunisasi berupa vaksin HPV namanya, Human Papilloma Virus, yang diberikan untuk anak kelas 5 dan kelas 6 setiap tahun. Kelas 5 dan kelas Ya, 6. jadi untuk mencegah kanker leher rahim. Jadi untuk anak yang perempuan, jadi bukan untuk yang laki-laki, diberikan dosisnya 0,5 cc, diberikan hanya sekali dalam setahun. Sekali setahun Untuk anak mencegah. perempuan kelas 5 dan kelas 6. Ya. Nah, untuk kita yang dewasa bisa juga melakukan pencegahan dengan diberikan vaksin. Vaksinnya cuma karena bukan program pemerintah, jadi berbayar mandiri. Nah, harga vaksinnya cukup mahal, itu sampai 1 juta ke atas. Diberikan selama 3 kali. Vaksinnya itu Ya, 3 kali. 3 kali. Ya, jadi 3 kali itu 1 kali suntiknya 1 juta, 1 juta, 1 juta, jadi hampir 3 juta lebih untuk upaya pencegahan. Sebelumnya kita lakukan dulu IVA atau pap smear. Begitu hasilnya negatif, kita bisa lakukan pemberian vaksin yang isinya HPV juga sama yang diberikan SD tadi ya. Tetapi karena nama dagangnya ada macam-macam jenis vaksinnya, ada Cefarik, ada macam-macam lah namanya untuk pencegahan kanker leher rahim. Jadi bisa dilakukan oleh semua wanita usia subur yang sudah pernah berhubungan badan. Silakan melakukan IVA atau pap smear, kemudian dilanjutkan dengan pemberian vaksin HPV tadi. Oh iya. Terus yang ingin saya tanyakan, kalau kita sudah vaksin tadi, sudah kita cek hasil pap smear negatif, kemudian kita sudah memperoleh vaksin HPV 3 kali, apakah nanti tetap kita lanjutkan lagi untuk pemeriksaan pap smearnya? Seperti 6 bulan, setahun lagi, seperti itu aja. Ya, jadi ini keuntungan kita sudah melakukan vaksin. Kita cukup tidak lagi melakukan pap smear atau IVA. Jadi sudah perlindungannya sudah seumur hidup. Seumur hidup perlindungan tentang CA-cervix. Luar biasa ya. Nah, Besti Healthy penting sekali untuk sedini mungkin melakukan pemeriksaan penanganan kanker serviks sedini mungkin. Nah, luar biasa ya Besti Healthy tentang pembahasan kita pada pagi hari ini yang wajah menambah pengetahuan kita tentang pentingnya deteksi dini kanker leher rahim. Nah, bagi Bu aja terima kasih atas semua penjelasan Sia di hari ini. Luar biasa sekali Bu aja. Semoga kedepannya untuk penanganan kanker leher rahim akan lebih kelanjutannya lebih baik lagi ya Bu aja ya. Dan ya Bu aja, tidak lupa lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun Kabupaten Sumbawa yang ke-65, terus melaju untuk Sumbawa gemilang yang berkeadaban. Nah, sekian podcast Puskesmas Go Healthy di pagi hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Bu Aja.